Perkenalkan, saya Rosel Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 4, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang manajemen sumber daya manusia guna memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Pengertian sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas, seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Definisi sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, dari William R. Thrasher dalam The Human Resource Glossarium, sumber daya manusia merupakan orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi di dalam sebuah perusahaan. Singkatnya, sumber daya manusia merujuk pada semua orang yang dipekerjakan, atau dengan kata lain, karyawan. Yang kedua, dari Mathis dan Jackson, adalah suatu rancangan dari beragam sistem formal dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan perusahaan dapat tercapai. Bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, serta langkah-langkahnya sesuai dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dengan menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Selanjutnya, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana penempatan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, pemantau proses, mengklarifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Langkah berikutnya, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian, memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga dapat menggunakan layanan portal khusus pencari kerja seperti Jobstreet, Indojobs, Karir.com, dan lain-lain. Halaman LinkedIn perusahaan juga dapat digunakan untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Tim sumber daya manusia juga dapat mencari melalui filter atau menempatkan iklan di LinkedIn untuk menemukan kandidat berkualitas tinggi. Selanjutnya, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya,
Pastikan tim pengembangan sumber daya manusia sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Langkah terakhir, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan dan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Ketika orang yang terpilih dipanggil, yang perlu dilakukan adalah merundingkan gaji dan tunjangan perusahaan, seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk memberitahu para kandidat tanggal mulai sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan sebelumnya. Setiap perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang berkualitas tinggi yang dapat melakukan pekerjaan terbaik sesuai dengan meja kerjanya. Selama ini, kualitas pegawai tergantung dari tahapan atau prosedur perekrutan pegawai atau proses rekrutmen. Melalui proses rekrutmen karyawan yang baik, Anda akan mendapatkan karyawan berkualitas yang akan membantu mengembangkan perusahaan Anda. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen sumber daya manusia serta langkah-langkah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan atau tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.